Chassis bumper. Pada saat kendaraan melalui jalan yang berlubang atau tonjolan besar, pegas mengerut dan mengembang secara berlebihan. Keadaan ini dapat menyebabkan kerusakan komponen lainnya. Untuk itu, bonding dan rebonding bumper dipasang sebagai perlindung frame, axle, shock absorber, dan lain-lain pada waktu pegas mengerut dan mengembang di luar batas maksimum. Referensi bottoming. Bottoming adalah kejutan karena rebound, menumbuk frame dan lain-lain penyebab kendaraan mengalami rolling atau pitching ketika melalui jalan yang berlubang atau tonjolan besar. Selanjutnya, oskilasi bodi. Pitching. Pitching adalah gerakan atau bergoyang bagian depan dan belakang kendaraan ke atas dan ke bawah terhadap titik pusat gravitasi kendaraan. Gejala ini terjadi ketika kendaraan melalui jalan yang bertonjolan atau lubang. Di samping itu, pitching mudah terjadi pada kendaraan yang pegasnya lemah. Selanjutnya, bouncing. Bouncing adalah gerakan naik turun bodi kendaraan secara keseluruhan. Gejala ini mungkin terjadi pada kecepatan kendaraan tinggi dan pada jalan bergelombang. Demikian pula bila pegas suspensi lemah. Selanjutnya, rolling. Bila kendaraan membelok atau melalui tonjolan jalan, maka pegas pada satu sisi kendaraan mengembang dan pegas pada sisi lain mengerut. Keadaan ini mengakibatkan body rolling pada arah samping sisi ke sisi. Selanjutnya, yawing. Yawing adalah gerakan bodi kendaraan mengarah memanjang ke kanan dan ke kiri terhadap titik berat kendaraan. Yawing memungkinkan terjadi pada jalan yang menyebabkan pitching. 3. Tipe dan karakteristik suspensi. Menurut konstruksinya, suspensi dapat digolongkan menjadi dua tipe. Yang pertama, suspensi rigid. Pada suspensi tipe rigid, roda kiri dan kanan dihubungkan oleh aksel tunggal. Selanjutnya, suspensi model bebas. Pada suspensi model bebas, independent suspension, masing-masing pada roda kiri dan kanan bergerak bebas independen. Suspensi rigid axle. Pada suspensi rigid axle, roda kiri dan kanan dihubungkan oleh aksel tunggal. Aksel dihubungkan ke bodi dan frame melalui pegas daun atau pegas koil. Suspensi rigid banyak digunakan pada roda depan dan belakang bus dan truk dan pada roda belakang mobil penumpang. Hal ini karena konstruksinya kuat dan sederhana. Selanjutnya, suspensi model bebas. Pada suspensi model bebas, roda kiri dan kanan tidak dihubungkan secara langsung pada aksel tunggal. Kedua roda dapat bergerak secara bebas tanpa saling mempengaruhi. Biasanya suspensi model bebas ini digunakan pada roda depan mobil penumpang dan truk kecil. Sekarang suspensi model bebas digunakan juga pada roda belakang mobil penumpang. 4. Sistem suspensi depan. Perbedaan besar antara suspensi depan dan belakang disebabkan roda depan dapat membelok. Ketika kendaraan membelok atau melalui jalan yang tidak rata, roda-rodanya menerima gaya dari permukaan jalan. Suspensi berfungsi menyerap gaya-gaya ini agar kendaraan berjalan sesuai dengan arah yang diinginkan. Di samping itu, untuk mencegah roda bergoyang, bergerak ke arah depan, belakang, samping secara berlebihan atau merubah kemiringan roda. Hal ini akan mempengaruhi kestabilan kendaraan. Karena faktor inilah suspensi model bebas sering digunakan pada roda depan. Sebagai contoh, suspensi model bebas adalah tipe Matcherson Strut dan tipe double wishbone. Tipe Matcherson Strut, suspensi tipe ini banyak digunakan pada roda depan mobil ukuran kecil dan medium. Konstruksi komponen suspensi tipe strut adalah lower arm, strut bar, stabilizer bar, dan strut assembly. Ujung lower arm dipasang pada suspension member melalui bushing karet dan dapat bergerak naik turun. Ujung lainnya dipasang ke steering knuckle arm melalui ball joint. Strut bar berfungsi menahan gaya yang bekerja pada roda
pada arah depan belakang. Salah satu ujung strut bar dipasang pada lower arm dan ujung yang lainnya diikat pada cross member melalui bracket dan karet bantalan. Stabilizer bar berfungsi mengurangi kemiringan kendaraan ketika membelok dan menambah kemampuan cengkram roda terhadap jalan agar kendaraan stabil. Stabilizer bar dipasang pada lower arm melalui bushing karet dan ring dan pada bodi melalui bushing karet. Pegas coil dipasang pada rakitan strut dan shock absorber ditempatkan di dalam rangkaian strut. Sebagai bagian dari suspension, linkage shock absorber berfungsi menyerap kejutan dari jalan dan menopang berat kendaraan. Bagian atasnya dipasang pada fender apron melalui bantalan karet dan bearing. Bagian bawah strut diikat dengan baut pada steering knuckle. Selanjutnya, tipe Macpherson strut dengan lower arm berbentuk L. Konstruksi ada beberapa macam bentuk lower arm yang digunakan untuk menopang roda dan bodi kendaraan. Di antaranya adalah bentuk lower 3M berbentuk L. Bentuk ini adalah yang digunakan pada kendaraan yang mesinnya di depan di penggeraknya roda depan. Lower arm bentuk L ini diikat pada bodi pada dua tempat melalui bushing dan straight knuckle melalui ball joint. Keuntungannya dapat menahan gaya dari arah samping maupun arah depan belakang sehingga tidak perlu menggunakan strut bar. Tipe double wishbone dengan pegas coil. Suspensi model bebas ini banyak digunakan pada roda depan mobil penumpang dan truk kecil. Konstruksi roda dipasang pada bodi melalui dua lengan suspensi, upper dan lower arm. Shock absorber dan pegas coil dipasang di antara kedua arm tersebut di atas. Steering knuckle dan frame, salah satu ujung arm dipasang pada bodi atau frame melalui bushing atau ujung lainnya. Pada steering knuckle, melalui ball joint bagian atas shock absorber diikat pada bodi atau frame dan bagian bawahnya ke lower arm. Pegas coil terletak di antara lower arm dan bodi atau frame. Tipe double wishbone dengan batang torsi. Suspensi tipe ini banyak digunakan pada truk kecil yang menggunakan suspensi dengan pegas coil. Batang torsi dipasangkan pada upper atau lower arm. Konstruksi seperti pada gambar di bawah ini, batang torsion bar dipasang pada upper arm. Lower dihubungkan pada suspension member melalui bushing karet. Upper arm dihubungkan ke poros upper arm dengan bushing karet. Torque arm diikat pada upper arm belakang dengan dua baut dan batang torsi dimasukkan padanya. Bagian depan dari setiap batang torsi dimasukkan ke torque arm pada upper arm dan bagian belakang dari batang torsi dipasang ke dalam angkor arm yang diikatkan ke cross member dengan baut penyetel angkor arm, sehingga penyetelan tinggi kendaraan menjadi mudah dengan menggunakan baut ini. Splint depan dan belakang dari masing-masing batang torsi dilengkapi dengan tutup debu untuk menjaga agar lumpur, air, dan sebagainya tidak masuk. Penting, pada beberapa model kendaraan terdapat sistem pel air atau L pada ujung batang torsi sehingga tidak akan tertukar pada saat pemasangan. Selanjutnya, tipe pegas dan paralel. Suspensi tipe ini digunakan pada roda depan truk bus dan lain-lain. Bagian tengah pegas daun diikatkan pada axle housing dengan menggunakan baut U. Suspensi seperti pada gambar di bawah biasanya digunakan pada roda depan truk dan dengan penggerak roda belakang. Pegas daun diikatkan pada front axle dengan baut U.